الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas kisah yang luar biasa tentang seorang pilot yang masuk Islam setelah mengalami pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau senantiasa diberikan kepada kita di hari kiamat kelak. Tulis sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar sahabatku semuanya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Pastikan untuk selalu membaca deskripsi video agar kalian tidak salah paham. Sore itu, Steph, seorang pilot berpengalaman yang telah menerbangkan berbagai pesawat di seluruh dunia, sedang mempersiapkan barang-barangnya untuk perjalanan panjang yang akan membawanya dari Amerika ke Indonesia. Langit di luar mulai beralih dari biru terang menuju keemasan, menandakan bahwa matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Suara riuh kota New York perlahan menghilang, gantikan oleh kesunyian yang khas di sekitar bandara. Dengan langkah mantap, Steph mengenakan seragam pilotnya yang rapi, sebuah tanda kebanggaan yang telah melekat erat pada dirinya selama bertahun-tahun. Pakaian putih bersih dengan topi khas pilot, semuanya terpasang dengan sempurna. Sebuah mobil hitam menjemputnya di depan rumah dan dia mulai melaju menuju bandara dengan pikiran penuh tenang, perjalanan yang panjang dan tantangan yang akan dihadapi. Sesampainya di bandara, suasana mulai terasa berbeda. Terminal yang biasanya penuh sesak dengan penumpang dan kru kini sedikit lebih sepi. Hanya ada beberapa orang yang sibuk dengan persiapan mereka. Suara mesin pesawat yang terdengar dari kejauhan menciptakan latar belakang yang hampir menenangkan. Beberapa petugas sedang bekerja dengan sigap mempersiapkan pesawat yang akan membawanya melintasi samudra menuju Indonesia. Steph berjalan melewati hanggar besar tempat pesawat jet pribadi miliknya diparkir. Di bawah cahaya senja yang temaram, pesawat itu terlihat begitu megah. Mesin-mesin besar di sisi sayapnya berkilau meskipun terhalang sedikit bayangan dari cahaya senja. Setiap bagian pesawat dari sayap hingga ekor terkesan penuh dengan kecanggihan dan ketelitian. Ini adalah rumah kedua bagi Steph, tempat di mana ia merasa hidup dan menguasai dunia. Sebelum masuk ke kabin, Steph berhenti sejenak. Ia memandang langit yang mulai merona oranye kemerahan. Jangan dalam keheningan malam yang mulai menyelimuti, ada sebuah perasaan aneh yang menghampirinya. Ada sesuatu yang berbeda, meski perjalanan ini adalah rutinitas yang sudah dilakukannya ratusan kali. Malam ini, entah mengapa, terasa lebih berat. Ia merasakan sebuah firasat seolah-olah alam semesta sedang menyampaikan sesuatu kepadanya. Mungkin ini hanya kelelahan, pikirnya. Namun sesuatu di dalam hatinya berkata lain, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa bisa dijelaskan, sebuah perasaan yang lebih dalam mengalir dalam dirinya. Seperti ada panggilan dari jauh, seakan dunia ini menawarkan sebuah pengalaman yang akan mengubah segalanya. Steph menghela nafas panjang, kemudian melangkah menuju kabin pesawat, siap untuk memulai perjalanan malam itu. Namun tanpa disadari, malam yang tenang dan penuh misteri ini akan menjadi titik baik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suara mesin jet pesawat mulai terdengar memecah kesunyian malam yang hampir sempurna di ruang kokpit. Duduk dengan tenang memeriksa semua instrumen di depannya dengan cekatan. Jari-jarinya menari di atas memverifikasikan
bahwa segala sesuatunya berfungsi dengan baik. Ada sedikit rasa gugup, namun ia segera menepisnya. Pengalamannya yang bertahun-tahun telah mengajarinya untuk tetap fokus, meski kali ini semuanya terasa berbeda. Entah kenapa perasaan itu masih bertahan. Pesawat pribadi yang ia kendalikan ini cukup berbeda dari pesawat komersial biasa. Ini adalah pesawat mewah dengan kursi-kursi besar dan jendela-jendela lebar yang memberikan pemandangan luar biasa dari ketinggian. Ada 5 orang penumpang yang duduk di kabin belakang, termasuk pemilik pesawat, seorang pengusaha sukses asal Dubai yang tampaknya sibuk dengan urusan bisnis di laptopnya. Mr. Khalid seorang pemuda yang sangat sukses yang berasal dari Dubai. Dia bertanya kepada Steph, apakah semuanya sudah siap untuk lepas landas? Steph menoleh sejenak ke arah intercom. Semua sudah siap Tuan Khalid. Kami akan segera menuju landasan pacu. Suaranya tenang, tapi ada sedikit ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mr. Khalid tersenyum di belakang. Meski tak terlihat jelas. Bagus, saya punya janji penting di Jakarta. Dan saya harap perjalanan kali ini lancar. Tentu, kami akan sampai dengan aman dan tepat waktu, jawab Steph, yang menunjukkan masih pukul 7 malam. Dan lampu landasan pacu mulai bersinar dari kejauhan. Di luar, suasana bandara semakin gelap dan hanya dengan adanya lampu-lampu jalanan dan lampu pesawat yang menerangi sekeliling. Angin malam sejuk meniup perlahan seolah menyambut pesawat yang siap melesat ke angkasa. Steph memutar kunci kontrol dan pesawat mulai bergerak pelan. Sementara itu, di kabin belakang terdengar suara percakapan santai di antara penumpang, tapi tidak terlalu keras. Sepertinya mereka lebih memilih untuk menikmati kenyamanan perjalanan ini. Steph menyesuaikan kecepatan pesawat, memperhatikan setiap detail kecil, cek sistem mesin, kompas stabil, kecepatan stabil, memastikan semuanya sesuai rencana. Akhirnya pesawat mulai bergerak ke udara dengan mulus. Angin yang semula terasa sejuk di daratan ini berubah menjadi angin tipis di udara, seperti membelai tubuh pesawat. Lampu-lampu bandara yang semula terlihat jelas kini sudah memudar seiring pesawat menanjak. Steph menatap melalui jendela kokpit. Langit yang hitam pekat mulai dihiasi generasi dengan bintang-bintang. Tiba-tiba pikirannya melayang kembali kepada perasaan yang ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang sangat kuat, mesti tak bisa ia jelaskan. Sebuah firasat yang entah mengapa membuat malam ini terasa lebih berarti. Namun ia menepisnya lagi. Ini hanya penerbangan biasa. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa bahwa malam ini akan membawa perubahan. Setelah 4 jam berlalu, pesawat yang sedang melintas di tengah malam telah memasuki wilayah udara internasional. Semua penumpang di kabin belakang telah terlelap dengan nyenyak, terlena oleh kenyamanan pesawat pribadi yang mewah. Lampu kabin yang redup menambah suasana tenang. Sementara suara mesin pesawat yang stabil hanya terdengar sesekali. Namun, di ruang kokpit tetap terjaga. Cangkir kopi yang panas yang telah mulai dingin di tangannya mulai diteguk, mengurangi rasa kantuk yang mulai menyerang. Suasana dalam kokpit begitu hening. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh menarik perhatian Steph. Dari kejauhan, ia melihat cahaya terang yang turun dari langit. Cahaya itu seperti beruntun. Beberapa gumpalan cahaya berpendar turun dari awan, seakan menembus kegelapan malam dengan kekuatan yang tak biasa. Steph menajamkan penglihatannya. Matanya tak bisa melepas pandangan dari fenomena itu. Cahaya tidak berhenti turun seolah-olah dari langit tinggi yang tak terlihat. Sesuatu sedang jatuh menuju bumi dengan rasa takjub. Steph mencoba menganalisis apa yang sedang dilihatnya. Tidak ada fenomena alam, tidak ada pesawat-pesawat lain yang tampak di dekatnya. Dan pesawat ini terbang terlalu tinggi untuk ada objek yang bisa memantulkan cahaya seperti itu. Steph hanya bisa bergumam, apa itu? Namun,
ia tidak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Fenomena ini tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Cahaya itu terus turun, tampaknya semakin terang, banyak dan semakin terang. Itu seperti malaikat yang turun dari langit, gumamnya dalam hati. Rasa heran yang mendalam, apa yang ia lihat begitu surgawi, seolah-olah waktu berhenti sejenak dan dunia terhenti di sekitar mereka. Di saat yang sama, pramugari yang baru saja melintasi di lorong kabin melihat ada hal yang tidak biasa. Dia melihat keluar jendela kokpit dan matanya juga terfokus pada cahaya yang sama. Dengan langkah cepat dia membuka pintu kokpit dan masuk. Sebentar, apa yang kau lihat itu? Tanyanya dengan nada penuh keheranan. Gumpalan cahaya yang turun secara beruntun dari langit. Dia mendekat, berdiri di samping Steph. Matanya mengikuti arah pandang Steph. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Iya, aku melihatnya, jawabnya perlahan. Suaranya mengandung kekaguman. Ini luar biasa. Steph menatap Nadia sejenak, masih tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Dia berkata, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, katanya pelan. Menurut kepercayaan agama Islam, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh dengan berkah dan maghfirah. Malam di mana doa-doa kita cepat dikabulkan. Malam yang penuh dengan rahmat. Bahkan banyak yang meyakini bahwa pada malam ini langit membuka pintu-pintu rahmat dan ada banyak keajaiban yang terjadi. Steph masih terdiam meresapi penjelasan dari Nadia. Cahaya-cahaya itu terus turun seakan tidak ada habisnya. Hati Steph semakin diliputi oleh rasa takjub dan perasaan yang sulit diungkapkan. Malaikat, gumamnya dalam hati, hampir tidak percaya. Nadia melanjutkan, banyak yang mengatakan malam nisfu Sya'ban adalah saat-saat ketika Allah memberikan keberkahan yang sangat besar. Bahkan terkadang ada yang melihat tanda-tanda dari langit seperti fenomena ini. Steph yang biasanya berpikir logis dan rasional merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penjelasan ilmiah. Tapi kita di sini, di ketinggian di pesawat ini, aku melihat cahaya itu. Benarkah ini terjadi? Suara Steph sedikit terbatas, seolah ia masih mencoba menerima kenyataan yang tampak tak mungkin. Kadang-kadang, Nadia berkata dengan lembut, keajaiban itu tak selamanya dapat dijelaskan dengan logika. Kadang kita hanya perlu percaya. Steph kembali menatap keluar jendela kokpit. Cahaya-cahaya itu semakin memudar, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Tapi perasaan ditinggalkannya itu masih ada, meluap-luap dalam hatinya. Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah perjalanan panjang yang memakan waktu berjam-jam, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat di Indonesia. Steph menghela nafas panjang. Meski tubuhnya terasa letih dan lelah setelah perjalanan jauh, cahaya ada matahari tropis yang menyinari bandara memberikan kesan hangat, berbeda dengan udara dingin yang ia rasakan di ketinggian tadi. Namun, meskipun perjalanan sudah selesai, sesuatu yang lebih besar masih menggantung di pikirannya. Pengalaman malam kemarin yang belum bisa ia lupakan. Malam itu, fenomena yang ia saksikan masih terngiang jelas di benaknya. Cahaya-cahaya dari langit yang seakan turun tanpa henti. Malam itu, Steph sampai di hotel. Steph segera menuju ke kamar hotel untuk beristirahat. Meskipun tubuhnya kelelahan, matanya tetap terjaga. Hatinya terasa gelisah dan pikirannya terus berputar tentang peristiwa malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu berjalan dan jam menunjukkan pukul 12 siang. Steph duduk di hotel, di sebuah meja makan yang sederhana. Makanan di hadapannya tidak terlalu menarik perhatiannya. Meskipun aroma lezat dari hidangan tradisional Indonesia mulai menggugah selera, tapi hatinya tetap tidak tenang. Sesuatu mengusik hatinya. Dengan perlahan, Steph meraih ponselnya dan mencari informasi di internet. Ia mengetikkan kata kunci nisfu Sya'ban dan membaca beberapa artikel yang muncul. Namun meskipun banyak informasi yang ia temukan,
tidak ada informasi yang benar-benar memuaskan hatinya. Keterangan itu terasa datar, tidak dapat menjawab pertanyaan atas keraguan yang ia alami. Ada yang lebih dari sekedar penjelasan ilmiah atau tafsiran umum. Tanpa ragu, Steph mencari masjid terdekat. Ia ingin berbicara langsung dengan seorang yang bisa memberikan penjelasan lebih dalam dan mungkin membantu menenangkan kegelisahan hatinya. Langkah-langkahnya terasa berat, tetapi ada sesuatu dorongan yang mendorongnya menuju masjid itu. Sesampainya di masjid, suasana yang berbeda langsung berbeda. Keheningan yang damai menyelimuti lingkungan sekitar. Suara azan yang baru saja berkumandang mengundang kedamaian yang menenangkan hati. Udara segar masuk melalui ventilasi masjid, seolah-olah membilas kecemasan pada diri Steph. Steph menghampiri imam masjid yang sedang duduk di bagian depan. Imam tersebut adalah seorang pria tua dengan janggut putih dan wajah yang penuh dengan ketenangan. Mengangkat pandangannya saat Steph mendekat. "Assalamualaikum, Imam." Steph menyapa dengan hati-hati, mencoba menunjukkan rasa hormat. "Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, anak muda?" jawab imam itu dengan suara yang lembut, matanya penuh perhatian. Steph sedikit ragu, tapi kemudian ia mengumpulkan keberanian. "Imam, saya ingin bertanya tentang malam nisfu Sya'ban. Saya melihat sesuatu yang aneh semalam dan saya merasa ada yang tidak biasa. Saya bukan orang yang beragama, saya seorang ateis, tetapi saya ingin tahu lebih banyak tentang ini. Apakah sebenarnya makna dari malam nisfu Sya'ban?" Suaranya terdengar serius, namun di balik kata-katanya ada keresahan yang sangat mendalam. Imam itu tersenyum lembut dan mengundang Steph untuk duduk di sebelahnya. Nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Malam ini adalah saat yang sangat istimewa dalam agama Islam, kata imam tersebut dengan suara yang penuh hikmat. Pada malam nisfu Sya'ban, doa-doa kita lebih cepat diterima dan Allah membuka pintu ampunannya. Banyak orang yang merayakannya dengan doa dan zikir. Inilah malam di mana hidayah seringkali diberikan kepada mereka yang memerlukannya. Steph mendengarkan dengan penuh perhatian meskipun masih ada kebingungannya. "Tapi apa kaitannya dengan yang saya lihat? Saya melihat cahaya turun dari langit seperti malaikat. Apa itu juga bagian dari keberkahan?" tanyanya. Imam itu menatap Steph dalam-dalam. Allah mencoba memahami apa yang dirasakannya. Kadang-kadang tanda-tanda dari langit itu tidak selalu kita pahami dengan segera, katanya. Namun bisa jadi itu adalah petunjuk bahwa Allah sedang menyampaikan sesuatu kepada kamu. Mungkin itu adalah rahmat yang turun. Bisa jadi itu adalah petunjuk agar kamu mencari kebenaran untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hati Steph mulai tenang. Penjelasan itu membuatnya merasa lebih damai. Meskipun perasaan bingung masih menyelimuti dirinya, namun ada secercah keyakinan yang mulai tumbuh. Apakah ini hidayah? Mungkin inilah awal dari perjalanan spiritual yang selama ini ia cari. Beberapa bulan kemudian ia mempelajari lebih banyak tentang Islam. Ia mulai membaca Al-Quran, mendalami ajaran-ajaran Islam, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semakin dalam ia merasa ada sesuatu yang mengisi kekosongan dalam dirinya. Dan akhirnya, pada suatu hari, Steph berdiri di hadapan seorang imam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mantap memeluk Islam. Sejak saat itu, hidup Steph berubah. Ia tidak lagi merasa kosong. Kedamaian yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pengalaman spiritual yang ia alami malam itu di atas pesawat membawa perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan itu ada dan bahwa hidayahnya selalu hadir untuk mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.